Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Jalil Ramadan dengan NIM A11 2023 14901. Di sini saya akan menampilkan proyek yang sudah kelompok kami buat, yaitu prediksi kurs dolar to USD to IDR. Saya mulai sekarang. Jadi dataset yang kita ambil yaitu tahun 2020 sampai 2025. Jadi yang pertama yaitu ada importing library yang dipakai, yaitu ada import pandas, yaitu fungsinya untuk membaca dan mengolah data dari dataset CSV dalam bentuk tabel. Lalu yang berikutnya ada import XGBoost untuk algoritma mesin learning, yaitu XGBoost. Lalu yang selanjutnya itu ada scaling model selection, yaitu untuk membagi data jadi dua, data trend dan data test. Lalu selanjutnya itu ada scaling matrix import mean square error, yaitu untuk evaluasi modelnya. Yang selanjutnya itu ada import numpy untuk operasi model numerik untuk menghitung akar kuadrat NP dari MSE menjadi RMSE. Lalu ada import joblib untuk menyimpan objek model XGBoost. Lalu ada import JSON untuk menyimpan hasil metrik evaluasi. Lalu time series fiturnya yaitu ada devgrad time series fitur, yaitu fungsi utama untuk membuat fitur variabel input dari data time series. Fitur ini akan digunakan oleh model untuk belajar pola dari data. Lalu yang selanjutnya ada df copy untuk membuat salinan data frame untuk menghindari perubahan pada data asli. Lalu fitur yang pertama yaitu ada kalender. Fitur ini membantu model mempelajari model berdasarkan waktu mingguan, bulanan, dan tahunan. Itu ada df day of week, df quarter, df month, df year, df day of year, df day of month, dan df week of year. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada fitur lag untuk memberitahu model tentang nilai-nilai di masa lalu agar model dapat memahami tren data. Itu ada fitur dalam fiturnya itu ada lag day untuk melihat data dari satu hari, 7 hari, dan 14 hari yang lalu. Lalu ada df lag, yaitu untuk shift akan melanggar data ke bawah sebanyak lag baris sehingga baris saat ini berisi data dari lag hari sebelumnya. Lalu fitur yang ketiga ada rolling window untuk memberitahu model tentang tren dan volatilitas jangka pendek. Di sini ada window size untuk melihat jendela waktu 7 hari dan 14 hari. Lalu ada for window in window size, yaitu untuk menghitung rata-rata harga dalam window hari terakhir. Lalu di sini ada untuk menghitung standar deviasi harga dalam window hari terakhir atau untuk mengukur volatilitas. Lalu ada dev culture map, yaitu untuk menghitung mean absolute presentence errornya, presentase error dari MAPE nya. Lalu ada kode selanjutnya yaitu ada ytrue ypred untuk mengubah input menjadi array numpy untuk perhitungan yang efisien. Lalu selanjutnya ada return npmin, yaitu untuk menghitung MAPE penambahan 1e min 8 untuk menghindari error pembagian dengan 0 jika ada nilai asli yang bernilai 0. Lalu selanjutnya ada dev evaluate model, yaitu untuk mengevaluasi model performa pada data uji untuk mengembalikan hasilnya dalam bentuk directory. Lalu selanjutnya ada untuk fitur untuk menghitung berbagai matriks performa, yaitu ini. Lalu selanjutnya ada
ada kode matriks yang berisi MAE dan AWE untuk menyusun matriks dalam format dictionary agar mudah disimpan sebagai JSON. Lalu di sini trend datanya, fungsi utama untuk menjalankan seluruh proses memuat data, melatih, mengevaluasi, dan menyimpan. Lalu yang pertama yaitu ada memuat dan mempersiapkan data. Lalu yang fitur yang ini untuk membuat fiturnya. Lalu untuk yang ini untuk mendefinisikan fitur X dan target Y. Daftar semua nama kolom yang akan menjadi input fitur bagi model. Lalu yang ini target sama dengan close ini untuk kolom yang ingin kita prediksi. Lalu X sama dengan df fitur ini untuk data fitur, dan Y sama dengan df fitur ini untuk data target. Yang keempat ada membagi data yang dibagi jadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Lalu ada shuffle false untuk data time series agar tidak mengintip data masa depan saat training. Lalu yang kelima ada melatih model evaluasi untuk mengatur parameter model XGBoost. Early stopping counts, proses training akan berhenti jika performa model di data validasi tidak membaik setelah 50 iterasi untuk mencegah overfitting. Lalu yang selanjutnya ada print untuk melatih model untuk evaluasi dengan fitur baru. Jadi seperti melatih model dengan data training dan mengevaluasi pada data testing di setiap langkah. Ya itu yang ini kodenya seperti ini. Lalu yang keenam ada mengevaluasi dan menyimpan hasil. Di sini ada evaluation result dan sama dengan evaluation model. Dan di sini yang JSON DAM evaluation result ini untuk menyimpan dictionary matrix ke file JSON. Lalu ini printnya untuk hasil evaluasi yang berhasil disimpan. Lalu selanjutnya itu ada melatih model final. Setelah tahu jumlah iterasi terbaik dari evaluasi model, maka akan melatih model baru pada seluruh data. Dan di sini ada print untuk melatih model final dengan seluruh data. Lalu yang kedelapan ada menyimpan model final. Di sini job libdam-nya untuk menyimpan objek model yang sudah dilatih. Lalu fungsi yang akan dijalankan saat script run. Ini fungsi yang akan dijalankan saat script run. Lalu yang ini untuk memanggil fungsi utama untuk memulai seluruh proses. Lalu di sini untuk web PY-nya yang import library yang dipakai yaitu ada import streamlit untuk library untuk aplikasi web. Lalu ada import pandas untuk membaca dataset CSV sebagai data historis. Lalu selanjutnya ada import joblib untuk membuat model joblib dari model BY tadi. Lalu ada import numpy sebagai operasi numerik saat membuka kolom plus baru dengan nilai kosong untuk tanggal yang akan diprediksi. Lalu di sini ada import JSON membuat evaluasi model dari file JSON dari model BY. Lalu yang ini tidak, ini enggak matikan saja. Lalu untuk konfigurasi halaman aplikasinya di sini ada set page config untuk dengan page titelnya forecast harga IDR atau USD untuk mengatur judul, tab, browser, dan layout halaman. Lalu untuk ST titelnya ini aplikasi prediksi harga IDR atau USD ini sebagai judul utama di halaman aplikasinya. Lalu di sini ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk create time series fiturnya yaitu ada day of week, quarter, month, year, day of year, day of month, dan week of year. Seperti ini kurang lebihnya. Lalu di sini ada dekorator
untuk memberitahu Streamlit untuk menyimpan hasil fungsi dari cache. Model hanya akan dimuat dari disk satu kali dan membuat aplikasi lebih cepat. Lalu di sini ini kodenya seperti ini. Lalu di sini ada return none untuk mengembalikan none jika file tidak ditemukan. Lalu di sini ada fungsi untuk melakukan prediksi pada tanggal di masa depan. Jadi di sini kodenya seperti ini. Lalu di sini mengambil kode yang ini, kode last data yang ini sama dengan untuk mengambil 30 hari data terakhir dari dataset history untuk menghitung fitur rolling atau lag. Lalu untuk kode yang ini yaitu fungsinya untuk buat data frame baru yang hanya berisi satu baris untuk tanggal yang dipilih. Lalu yang selanjutnya ada fitur df plus ini untuk kolom target diisi none karena ini bagian yang ingin diprediksi. Lalu di sini kita menggabungkan data historis terakhir dengan data masa depan. Lalu yang ini untuk memanggil fungsi create time series feature pada data gabungan secara otomatis, dan ini akan secara otomatis menghitung. Lalu di sini ada ambil hanya baris terakhir, yaitu untuk tanggal masa depan yang sudah lengkap fiturnya. Lalu di sini ada daftar fiturnya harus sama dengan saat training datanya. Lalu di sini kita akan siapkan input untuk modelnya. Terus kita akan melakukan prediksi, dan di sini penyesuaian untuk harga jangka panjangnya. Dan untuk yang ini yaitu apply compound growth. Lalu di sini return prediksinya untuk mengembalikan hasil prediksi tunggal, dan yang ini untuk error ini untuk terjadi error saat prediksi. Lalu selanjutnya yaitu ada untuk memuat model dan tampilan UI-nya seperti ini. Lalu untuk memuat model dan matriks saat aplikasi pertama dijalankan ya seperti ini kodenya. Model dan matriks. Lalu di sini untuk kode yang ini itu mau memeriksa apakah file model dan matriks berhasil dimuat. Di sini teorinya itu pastikan Anda menjalankan script training yang baru untuk menghasilkan kedua file tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada ST suksesnya untuk model prediksi dan data evaluasi setelah berhasil dimuat. Lalu di sini ada membuat expander atau area yang bisa dibuka tutup untuk menampilkan performa modelnya. Di sini yang ini untuk mengambil nilai matriks dari dictionary yang dimuat dan digunakan untuk menghindari error jika kunci tidak ada. Lalu selanjutnya ada membuat layout 3 kolom agar tampilan lebih cepat seperti ini. Lalu untuk bagian input tanggal untuk prediksinya ada ini. Lalu yang ini untuk memuat data historisnya. Lalu selanjutnya itu ada memuat input tanggal untuk penggunanya. Lalu yang selanjutnya itu ada tombol untuk memulai prediksinya, dan di sini ada konversi tanggal ke date time untuk perbandingan. Lalu di sini untuk mengecek apakah tanggal yang dipilih ada di masa lalu atau di masa kini. Terus selanjutnya ada kode yang ini, jika tanggal ada di masa depan maka akan melakukan prediksi. Lalu yang ini untuk perhitungan tingkat pertumbuhan tahunan. Lalu di sini yaitu untuk menghitung compound annual growth rate atau CAGR. Lalu rumusnya yaitu ending value dibagi beginning value. Dan selanjutnya ada untuk memanggil fungsi prediksi dengan menyesuaikan jangka panjang. Seperti ini kodenya. Lalu kode selanjutnya yaitu yang ini fungsinya untuk jika hasil prediksinya sudah berhasil didapatkan. Lalu selanjutnya ini ada set file not found errornya ini file ini diperlukan seperti ini.
File ini diperlukan untuk membuat prediksi. Lalu yang ini footernya seperti footernya ya seperti ini. Lalu di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini saya akan refresh dulu. Seperti ini. Di sini saya akan memasukkan inputan tahun, bulan, dan tanggalnya. Di sini misal saya ingin memprediksi tahun 2030, bulannya Juni tanggal 4. Sini akan saya mulai. Nah, ini hasil prediksinya yang untuk tahun 2030 bulan 6 dan tanggal 4. Sekian dari saya, terima kasih.